Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Pada saat ini kita akan membahas beberapa saham high dividend yang mungkin bisa kamu pertimbangkan apabila kamu ingin mengincar untuk bisa hidup dari dividen. Tentu saja setiap saham ini memiliki plus minusnya masing-masing. Jadi pastikan kamu mempertimbangkan apabila kamu ingin mengejar hidup dari dividen untuk saham-saham ini. Dan seperti biasa, mohon cek lagi datanya. Mungkin saja ada salah input atau hitung. Disclaimer selalu on. Kita akan membandingkan untuk dua aspek penting. Yang pertama dari sisi dividen yield, yang kedua dari sisi modal. Kita akan lihat untuk dividen yield saat ini dan dividen yield harga tertinggi. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita bahas sahamnya. Saham pertama adalah BBRI. Harga saham per video ini dibuat 2.950 dan harga tertingginya 6.450. Jika mengacu kepada harga saham per video ini dibuat, dividen yield sekitar 11,7%. Tapi jika harga tertingginya hanya 5,4%, artinya ada selisih atau gap yield sekitar 6,4%. Kemudian saham kedua, Bank Mandiri. Untuk harga saham per video ini dibuat 4.080 dengan yield 11,7%. Dibandingkan harga tertingginya 7.550 dengan yield 6,3%. Artinya ada selisih dividen yield 5,4%. Saham ketiga BBNI dengan harga saham 3.700 ada dividen yield 9,4%. Dibandingkan harga tertingginya 6.250, yieldnya hanya 5,6%. Ada gap atau selisih sekitar 3,9%. Saham keempat BNGA dengan harga 1.615, dividen yieldnya 10%. Dibandingkan harga tertingginya 2.220, dividen yield 7,3%. Ada gap 2,7%. Kemudian saham BJBR, harga sahamnya 765 dengan dividen yield 11,2%. Dibandingkan harga tertingginya 3.500, dividen yield 2,4%. Ada gap mencapai 8,7%. Itu hanya selisih dividen saja. Kemudian ada saham BJTM dengan harga 520 dan dividen yield 10,9%. Dibandingkan harga tertingginya 970, yieldnya 5,8%. Artinya ada selisih dividen yield 5,1%. Saham berikutnya ADRO dengan harga 2.300 dan dividen yield 11,5%. Dibandingkan harga tertingginya 4.300, yieldnya hanya 6,1%. Artinya ada selisih sekitar 5,3%. Kemudian saham MPMX dengan harga 1.135, dividen yield 15%. Dibandingkan harga tertinggi 1.500, dividen yield 11,3%. Ada gap 3,6%. Dan saham terakhir ITMG dengan harga 22.100, dividen yield 7,8%. Dibandingkan harga tertingginya, yieldnya hanya 3,8%. Ada selisih gap dividen yield sekitar 4%. Nah, dari beberapa saham yang kita bahas ini tentu kamu sudah familiar untuk saham-saham dividen dengan yield yang cukup menarik dari angka 7,8 sampai mencapai 15%. Tapi ternyata jika kita lihat dari harga tertingginya, hanya MPMX saja yang memiliki dividen yield di atas 10%. Dan itu artinya ada selisih yield yang mungkin bisa menjadi menarik bagi kamu. Contohnya seperti BRI yang memiliki dividen yield selisih sekitar 6,4%, ada juga BJBR yang dividen yieldnya selisih 8,7% dan lain sebagainya. Silakan kamu pertimbangkan saham mana yang paling menarik. Tidak hanya sampai di sini saja, mari coba kita lihat dari sisi modal yang dibutuhkan untuk beberapa saham ini. Dari data ini bisa kamu lihat, apabila mengacu kepada harga saham per video ini dibuat dan diasumsikan kita mengincar dividen 100 juta rupiah setiap tahunnya. Ini merupakan perbandingan dari setiap saham untuk modal yang kita butuhkan. Ada saham, contohnya BRI, butuh modal 852 juta, Bank Mandiri 855 juta, BNI 1.058 juta, BNGA 998 juta, BJBR 894 juta, BJTM 918 juta, ADRO 873 juta, MPMX 667 juta, dan ITMG 1.277 juta. Itu merupakan modal yang dibutuhkan apabila mengacu kepada harga saham per video ini dibuat untuk memperoleh dividen per tahun 100 juta rupiah.
Tapi, jika kita bandingkan dengan harga tertinggi yang pernah dicapai oleh saham-saham ini, maka modalnya juga akan naik dengan sangat signifikan. Dan seperti biasa, di sini saya sudah membuatkan selisih modal yang dibutuhkan. Bisa kamu lihat, bahkan BJBR memiliki selisih modal sekitar 3,1 miliar jika dibandingkan antara harga saat ini dan harga tertingginya. BRI butuh selisih modal sekitar 1 miliar rupiah dan ITMG selisih modalnya 1,3 miliar rupiah. Jadi dengan data ini kamu bisa lihat saham mana yang paling menarik untuk kondisi harga sahamnya mengalami penurunan. Entah dari sisi modal, entah dari sisi selisih dividen yieldnya. Tentu saja setiap saham seperti yang saya katakan tadi punya plus minusnya masing-masing. Jadi pastikan jika kamu ingin hidup dari dividen saham-saham ini, kamu juga harus mempertimbangkan potensi profit dan risiko yang siap kamu hadapi. Ingat di pasar saham, kamu bisa memiliki dua kemungkinan, entah itu profit, entah itu rugi. Dan untuk rugi, kamu yang tanggung sendiri. Semoga video ini bisa memberikan manfaat baru kepada kamu. Dan seperti biasa, semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi saja. Mohon juga kamu dapat cek lagi datanya, mungkin saja saya ada salah input atau salah hitung. Sebagai informasi juga sebelumnya saya sudah membuat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Langsung saja kita melihat untuk datanya. Kita akan bahas dari IHSG secara keseluruhan dan kita akan breakdown kepada beberapa saham besar. Tapi ingat, disclaimer selalu on. Ini data history dan di masa depan belum tentu datanya sama. Jadi ingat, pastikan kamu mempertimbangkan potensi profit dan risiko yang siap kamu hadapi. Karena untung rugi, kamu yang tanggung sendiri. Kita lihat untuk data IHSG itu sendiri dari tahun 2016 hingga tahun 2025. Bisa kamu lihat di bulan Juli, probabilitas kenaikannya adalah 100%. Artinya dalam 10 tahun terakhir selalu naik secara bulanan di bulan Juli sejak tahun 2016 sampai tahun 2025. Ini tentu bisa menjadikan sedikit harapan kepada kita di mana dengan kondisi harga saham yang mengalami penurunan secara drastis hingga video ini dibuat dan untuk kedepannya apakah di bulan Juli dan Agustus apakah harga saham maupun IHSG secara keseluruhan bisa naik? Secara data probabilitas menunjukkan hal demikian, tapi kembali lagi ini merupakan data histori. Bisa kamu lihat untuk periodenya dari tampilan berikut ini. Nah sekarang coba kita kerucutkan lagi. Katakanlah kita menggunakan data tahun 2021 sampai 2025. Pada bulan Juli dan Agustus probabilitas kenaikannya adalah 100%. Dalam 5 tahun terakhir semuanya mengalami kenaikan dengan adanya persentase kenaikan yang juga variatif. Nah, itu artinya apabila membandingkan dengan data sebelumnya, untuk bulan Agustus sendiri hanya pernah merah satu kali, yaitu di tahun 2019. Apabila tahun 2019 ini kita asumsikan hijau, maka sebenarnya probabilitas kenaikan bulan Juli dan Agustus menjadi 100% dalam kurang lebih 10 tahun terakhir. Itu artinya mungkin kita saat ini mengalami floating loss yang cukup besar dan IHSG itu sendiri mengalami penurunan dengan berbagai sentimen baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Tapi dengan data histori yang ada ini setidaknya bisa memberikan kita sedikit harapan untuk melihat adanya kenaikan baik itu IHSG maupun saham-saham tertentu. Meski begitu ingat untuk angka IHSG ini sendiri tidak berlaku kepada semua saham. Jadi coba kita lihat untuk beberapa saham-saham besar. Saham pertama adalah Games. Bisa kamu lihat datanya di sini. Untuk probabilitas bulan Juli adalah 100%. Artinya saham ini juga bisa mengacu kepada IHSG itu sendiri dengan probabilitas yang baik pada bulan Juli. Dan itu merupakan probabilitas terbaik dalam 1 tahun jika dibandingkan dari bulan Januari hingga bulan Desember 5 tahun terakhir. Oke, kemudian ada saham BNGA. Saham ini juga memiliki probabilitas yang baik pada bulan Juli dan bulan Agustus juga. Bisa kamu lihat datanya di sini. Artinya saham Games dan BNGA memiliki probabilitas kenaikan yang baik di bulan Juli. Mirip seperti IHSG itu sendiri. Kemudian saham ADRO. Masih sama, saham ini juga punya probabilitas yang baik di bulan Juli. Dan untuk bulan Juni dan Agustus kamu bisa lihat untuk perbandingannya di sini. Nah, untuk saham Telkom, kamu bisa lihat ternyata saham ini tidak memiliki probabilitas yang cukup baik di bulan Juli, tapi di bulan Agustus probabilitas kenaikannya adalah 100%. Artinya jika kita lihat angka IHSG ini sendiri di bulan Juli dan Agustus probabilitasnya adalah 100%, tapi tidak semua saham mengacu seperti itu. Contohnya seperti saham Telkom yang probabilitas kenaikannya lebih baik di bulan Agustus dibandingkan bulan Juli. Kemudian PTBA dengan probabilitas yang juga cukup baik di bulan Juli meskipun sempat merah di tahun 2025.
Tapi mengacu kepada data 1 tahun, bulan Juli merupakan bulan dengan probabilitas yang paling baik untuk PTBA. Ada juga saham TOWR dengan probabilitas yang baik pada bulan Juni sampai bulan Agustus, sama rata dengan angka 80%. Artinya pernah merah 1 kali dalam 5 tahun terakhir untuk 3 bulan tersebut. Dan 3 bulan ini merupakan bulan terbaik secara probabilitas yang bisa kamu lihat di sini. Ada juga saham BBCA dengan probabilitas yang baik pada bulan Agustus, dan bulan Agustus juga merupakan bulan dengan probabilitas paling tinggi untuk saham BBCA. Kemudian saham BMRI, ini juga menarik karena di bulan Agustus probabilitas kenaikannya adalah 100%. Artinya memang bulan Juli probabilitasnya tidak terlalu tinggi, tapi pada saat bulan Agustus dalam 5 tahun terakhir menunjukkan angka yang sempurna, yaitu 100%. Kemudian saham Astra International, meskipun tidak 100%, tapi di bulan Agustus probabilitasnya cukup baik dengan angka 80%. Ada juga saham BBNI dengan probabilitas yang sama baik di bulan Agustus, yaitu 100% seperti saudaranya yaitu Bank Mandiri. Kemudian Antam memiliki probabilitas yang mungkin tidak maksimal di bulan Juli dan Agustus dengan angka 80%. Masih lebih baik probabilitasnya di bulan April dengan angka 100%, tapi setidaknya sudah cukup baik. Ada juga saham UNTR dengan probabilitas yang bisa dikatakan ya cukup baiklah di bulan Juli sampai September. Saham ITMG dengan probabilitas yang paling tinggi di bulan Juli, bahkan mencapai 100% dalam 5 tahun terakhir. BJTM probabilitas yang paling baik di bulan Agustus dan bulan Januari. Meskipun di bulan Agustus probabilitasnya tidak sebaik bulan Januari, tapi ingat di bulan Januari ini sudah terhitung di tahun 2026, sedangkan di bulan Agustus ini masih sampai tahun 2025. Kemudian untuk saham BBRI, ini merupakan saham yang sering dibicarakan. Ternyata saham ini di bulan Juli dan Agustus probabilitas kenaikannya tidak terlalu maksimal, bahkan masih lebih tinggi di bulan Februari. Nah, itu artinya untuk kondisi IHSG secara keseluruhan, ternyata setiap saham punya periodenya masing-masing. Ada yang memang probabilitas kenaikannya di bulan Juli itu sangat baik mencapai 100%, ada yang di bulan Agustusnya yang probabilitasnya 100%, tapi ada juga ternyata yang tidak terlalu berpengaruh, di mana bulan terbaiknya bukan di bulan Juli ataupun bulan Agustus. Dengan kondisi ini, silakan kamu pertimbangkan data histori yang saya tampilkan ini. Ingat, ini hanya merupakan data di masa lalu dan di masa depan bisa saja berbeda. Untuk itu, pastikan kamu mempertimbangkan potensi profit dan risiko yang siap kamu hadapi. Karena untung rugi kamu tanggung sendiri. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham dan pembahasan yang ditampilkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Info pembelian silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum pada video kali ini. Sebagai informasi, kamu bisa support channel ini dengan cara melakukan pembelian produk apa saja di Shopee menggunakan link yang diklik pada video ini. Produknya bebas. Thank you.